Selamat datang di Jejak Gentala. Jadi buat kali ini kita nggak penelusuran keluar karena cuaca juga nggak mendukung, habis hujan. Jadi di sini saya ditemani oleh Bang Alay dan Bang Ali. Oke, ingat-ingat namanya guys, ingat-ingat. Saya sendiri Hey Dewi. Jadi di sini saya mau cerita nih Bang abang-abang. Yeah. Abang-abang. Yeah. Jadi kan saya ulang tahun nih ceritanya. Terus waktu itu tuh punya pacar, ya kan? Punya pacar, sama ngajak temen tongkrongannya dia. Jadi kita kayak sewa mobil gitu, mobil pribadi gitu. Terus dia nyetir. Kita itu berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Jadi di tengah 3 tuh, belakangnya 2. Nah, waktu itu tuh ke pantai yang Sukabumi itu pantai apa ya? Pelabuhan Ratu. Tapi bukan ke Pelabuhan Ratunya. Pokoknya pantai di Sukabumi itu saya lupa. Kan kita jalan itu jam 12 malam. Jam 12 malam tuh, seingat saya jam 12 malam. Kita jalan dari sini, dari Depok tuh. Jalan, itu masih aman-aman aja kan. Masih aman-aman aja. Sampai masuk, saya lupa itu Cikidang atau Cibadak gitu. Kan ada 2 jalur ya. Iya. Nah, antara itu saya lupa. Yang saya inget nih pas perjalanan nih. Pas banget masuk ke hutannya itu, perasaan saya tuh gak enak. Gitu, kayak gimana sih perasaan kita ngeganjel, kayak ngerasa aduh ntar ada apa nih gitu. Terus habis itu kan yang lain mah masih nyanyi-nyanyi gitu kan, masih nyanyi-nyanyi. Nggak lama hening nih, mungkin pada tidur kan, saya nggak nengok belakang kan. Hening, saya mah masih zikir gitu ya, astagfirullahaladzim, subhanallah gitu kan. Suatu ketika kan dia kayak belok gitu ya, si jalannya itu belok kan, saya duduk di paling depan. Si jalannya belok, tapi pas di ujung belok itu kan hutan. Di hutan itu tiba-tiba saya ngelihat dari kejauhan tuh ada yang mandangin saya, tapi matanya tuh merah gitu. Saya pikir kan mungkin itu biasan dari misalnya belakang lagi main HP atau apa, tapi ngebias ke kaca depan gitu. Saya masih positif gitu ya. Cuman kok makin gak enak, sayanya juga ngerasa panas, gerah aja gitu di mobil. Akhirnya saya buka dikit kan, karena takutnya si pacar saya tuh dulu bilang di sini masih ada suka monyet, takutnya masuk monyetnya. Jadi dibuka dikit gitu. Nah pas dibuka dikit itu malah saya kok masih makin deg-degan gitu kan. Saya diem, musik dimatiin, jadi udah diem aja lah. Tiba-tiba ada suara kayak ngobrol gitu. Terus nggak lama saya ingat banget, tiba-tiba ada suara cewek kayak gini, kayak gitu. Saya pikir kan ada yang lagi teleponan nih di belakang sama pacarnya gitu. Saya nengok ke belakang, ternyata pada tidur semua. Saya tanya kan sama pacar saya waktu itu, kamu denger gak ada suara cewek? Enggak gak denger, udah jangan mikir macem-macem. Dia cuma bilang gitu kan, dia jangan mikir macem-macem. Oh ya udah deh gitu. Tapi saya masih kepikiran tuh, ini cewek nih suara siapa? Orang kalau kan mobil tuh kalau dimatiin, kalau kita main HP mah kelihatan ya, cahayanya. Nah itu emang gak ada. Tiba-tiba entah itu nyampe mana, tiba-tiba saya ngerasa kalau ada yang lagi natap saya di depan saya. Cuman saya nggak ngeh gitu. Tapi perasaan tuh gimana sih? Kalau perasaan kita ditatap gitu kan. Nggak lama tiba-tiba saya kecekek. Itu bener-bener kayak begitu, kecekek. Saya nggak bisa napas kan. Pas saya nggak bisa napas, saya nyoba ngomong. Aduh, belakang saya nggak enak ya. Saya nyoba ngomong, maksudnya saya nggak bisa napas. Saya pukul-pukul tuh pacar saya yang lagi nyetir kan. Kenapa tadi gitu. Kecekek gitu. Saya kan emang udah pakai kerudung kan. Saya pikir juga peniti saya kekencengan, dicopot lah sama dia penitinya kali. Masih nggak bisa napas tuh, susah banget napas. Terus saya minta turun sekarang. Saya cuma ngomong itu, turun sekarang. Pokoknya maunya saya tuh turun saat itu juga, turun dari mobil gitu. Tapi kan karena itu di hutan, dia juga cari aman dong. Maksudnya nggak mau berhenti sembarangan gitu. Akhirnya kita ketemu tuh rumah orang kan di sana jauh-jauhan ya. Nah akhirnya cari dah rumah yang di depan rumah orang banget gitu. Jadi kalau ada apa-apa bisa teriak orangnya keluar gitu kan, pikir dia tuh. Berhenti tuh di depan rumah orang. Di depan rumah orang tuh saya udah kayak mau buka pintu mobil tuh udah lemes, udah nggak bisa. Akhirnya dibukain sama dia. Saya turun, itu saya sempet nggak inget. Pokoknya saya cuma inget turun, tapi saya malah jatuh. Terus nggak inget lagi, tiba-tiba udah disuruh minum air putih. Saya nggak inget, saya kenapa, tapi pas itu udah tiba-tiba langsung nih udah minum. Nah baru saya ngeh,
apa suruh minum gitu. Udah nih masuk lagi kan ke mobil. Nah nggak lama perjalanan tuh udah mulai mau keluar dari hutan itu, subuh ceritanya. Saya pikir jangan-jangan yang tadi nih hal-hal gaib gitu kan. Saya pikir udahlah sholat aja lah gitu kan. Emang kan mereka anak-anak tongkrongan yang biasa lah, laki kan masih jarang-jarang sholat gitu ya. Udah kita sholat aja dulu, sholat nih, maksud saya kan biar kesananya aman karena belum sampai tujuan, belum pulang juga gitu kan. Kita sholat subuh, habis sholat subuh masih jalan lagi. Ingat banget, entah itu pantai Sawarna atau pantai apa gitu deh, lupa. Pokoknya pas mau deket pantainya itu ada jalanan beloknya turun gitu loh, turun ke bawah gitu, melingkar gitu. Di turunan itu tiba-tiba saya nyium amis darah, amis banget. Saya ngomong, kok amis banget sih, ada yang buat telur? Saya gituin. Emang kan kita bawa bekal kan, ada yang buat telur gitu. Amis apaan sih? Enggak, gue gak nyium amis sih. Saya langsung, oh ini gue sendiri nih nyium nih. Yaudah lah, diem deh gitu. Nah itu sepanjang turunan itu tuh masih bau amis, Oh Sawarna, saya ingat Sawarna masih bau amis. Kita nyampe, habis kita nyampe, kayak kita main bola, berenang gitu ya. Berenang nih ceritanya, rame-rame. Apa inisial aja kali ya, soalnya takut orangnya tahu. Kita inisialin si P lah, si P. Nah, si P ini nih, itu sebenarnya kan udah jam pasang itu jam 12 sampai jam 1-an itu pasang ya. Kita nih udah naik. Nah, pas mau makan kan karena duitnya mereka di saya semua, otomatis saya hitungin dong anak-anaknya kalau mau mesen kan. Saya hitungin dulu berapa kepala nih kalau mau mesen makanan minuman. Aku kata saya kurang 1. Nih anak kemana? 1 lagi. Adalah penjaga pantai. Saya nggak tahu itu penjaga pantai atau siapa dah. Pokoknya cowok gitu, kayak bapak-bapak perawakannya, nyamperin saya. Mbak, teh itu kayaknya rombongannya dia 1 lagi, gitu, ketinggalan. Di mana Pak? Kata saya. Itu masih berenang, tolong panggilin. Udah saya panggilin dia nggak denger. Pas saya lihat beneran, jadi si P itu tuh kan kalau di pantai ada batas ya, udah melewati batas, berarti kan udah laut dong. Kita teriakin, kita coba panggilin namanya, kita teriakin sampai dihina-hina deh, kan kok cowok gitu ya, nggak denger juga, sampai kita lemparin, kita kan takutnya dia emang nggak bisa berenang balik, nyoba ngelemparin bannya nggak nyampe ya karena saking jauh kan. Terus dia akhirnya kebawa ombak, rada masuk lagi tuh ke jalur, masih udah ngedeket sini. Udah lumayan deket, dia udah baru bisa denger tuh kan. Kita panggil, ayo cepetan makan siang, kata saya. Yang dia lakukan apa? Sini boy, sini. Dia teriak begitu, dia ngajak, sini seru. Tapi dia tetap ketiban ombak. Cuman dia kayak seneng banget, sini ngajakin. Terus saya bilang, nggak tahu, saya cuman pikiran, terus saya nyeletuk, lu balik sekarang nggak? Kalau misalnya lu pulang nama doang, gue ngomong apa ke emak lu gitu. Balik gak lu sekarang? Saya teriakin gitu kan. Terus habis itu ya diancem-ancem gitulah sama anak-anak. Karena dia tuh paling kecil dulu tuh di kumpulan kita, dia yang paling kecil gitu. Baliklah dia nih berenang, ya gitu, berenangnya juga susah karena ombak kan, ombak. Tapi kita tungguin pas balik, ya udah kan kalau cowok kan gitu langsung wah dituituin. Terus lu kenapa sih nggak mau balik? Saya bilang gitu. Lah itu masih rame orang-orang. Aslinya itu cuma dia doang. Sendiri, tapi dia ngerasa dia itu pas lagi di ombak itu lagi sama orang. Lagi ceritanya lagi gandengan gitu. Lagi bareng sama orang. Wah kata saya, berarti ini dari gua berangkat itu udah nggak beres nih, ya kan? Udah nggak beres nih. Akhirnya kita nyari warung, kan biasanya warung di sana kayak ada gubuknya ya. Ada gubuk itu. Di gubuk itu tuh kita masih ngebahas yang tadi, lu kenapa sih bla-bla segala macem. Nggak lama tukang yang jualan itu keluar gitu. Terus nanya lah kita asalnya dari mana, ternyata dia pernah lah kesini gitu, pernah tinggal di sini lama. Terus dikasih tahu kan tentang kenapa nih anak bisa begitu gitu kan, ya mistis gitulah. Terus saya masih antara percaya nggak percaya sih, maksudnya kayak emang iya ya kalau kita itu minta tumbal gitu-gitu. Saya karena itu kita habis lebaran gitu. Dan ternyata di hari yang sama di tikungan itu baru ketemu orang sekeluarga nyebur jurang. Tapi dia tuh nyeburnya ternyata udah hari kemarinnya. Jadi baru ketemu 24 jamnya.
Karena saya bilang kan, saya tadi nyium bau amis di sana. Terus dia bilang jarang-jarang loh orang yang bisa nyium bau itu di situ gitu. Kalau dia yang nasihatin saya kalau bisa banyak zikir apalah segala macam. Terus habis itu, dan di hari yang sama itu baru ketemu juga orang yang kelelep ke bawah itu. Nah itu ternyata subuhnya baru ketemu. Gitu. Kondisi meninggal. Kondisi meninggal. Gitu. Nah kata si bapaknya, biasanya mah 3, ini baru 1. Dia bilang gitu. Ya saya kan percaya nggak percaya, itu mah ya kalau logikanya ya emang dia nggak bisa berenang gitu. Iya, dia emang nggak bisa berenang gitu. Cuman gitu doang. Cuman ya bapak itu ngomongnya yakin banget gitu kan. Ya udah, abis itu saya udah nggak mau nyentuh air itu lagi sih sebenarnya. Maksudnya takut kan, berarti 2 lagi dong. Saya kan mikir gitu ya. Baru 1 berarti 2 lagi dong. Nah habis makan, karena masih pasang, kita nggak lama di situ, kita balik. Karena udah ngedenger kayak gitu kan. Udahlah kata saya, udah puas belum? Udah puas ya udah balik. Gitu. Nah kalau dari abang-abang ini nih, pertama yang kita bahas nih. Kalau misalnya ada bau-bau kayak gitu tuh, bau amis lah, atau ada yang bilang kan kayak kentang goreng atau apalah gitu, wangi-wangi gitu, itu lebih baik disebut apa gimana sih? Saya mah nggak paham hal kayak gitu. Ini yang paham sama saya. Merendah untuk meroket guys. Benar, saya tidak paham ini. Kan Beliau ini yang paham. biar maksudnya orang-orang yang awam di sana gitu kan. Iya. Takutnya kan ada yang iseng loh. Ada yang iseng nyium ini dicariin di mana. Bang Eman, pendapatnya dari cerita ini. Coba tolong sampaikan aja. Kalau menurut saya begini, Gus, di mana-mana tempat pasti istilahnya ada makhluk gaib lah gitu. Entah itu menandakan bau amis, adanya suara-suara, pasti di situ ada salah satunya petanda itu. Cuman kita yakin aja, istilahnya beristighfar lah, mengingat Allah, yakin aja, meminta sama Allah, berlindung sama Allah, dijaga sama Allah, gitu kan. Kita damai aja, gitu. Walaupun di situ ada istilahnya petanda apa aja gitu. Menurut saya begitu. Tapi kalau misalnya ada bau-bau gitu, lebih baik kita cari atau biarkan aja gitu, cuekin aja. Ya biarin aja. Cuekin aja. Biarin ya. aja. Tuh guys, jadi kalau tiba-tiba kalian pergi ke gunung atau kemanapun terus mencium bau amis atau apa, dah itu lebih baik dibiarin. Kalau enggak berdoa ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah yang saya tanyakan itu kenapa saya bisa merasa tercekik? Saya masih belum nemu itu. Kenapa gitu? Bang Ali, gimana Bapak Ali? Ya, saya sih tidak tahu ya. Ini Bang Eman yang lebih paham. Parah guys. Lucu ya. Iya. Karena saya komedi. hal-hal kayak gini gak ngerti ya. Bang Eman yang lebih paham. Silakan. Apa saya nggak diterima nih masuk ke sana gitu, terus saya dicekik apa gimana gitu. Jadi menurut saya tuh setiap kita mau menjumpai tempat ke tempat gitu, kita kan harus ada istilahnya adab lah. Jadi istilahnya pamit dulu gimana gitu. Kan kita apa namanya, istilahnya meminta izin dulu gitu. Kadang ada makhluk gaib istilahnya apa ya, kita masuk ke situ istilahnya songong gitu kan, main masuk aja gitu tanpa pamit dulu gitu kan gitu. Mungkin itu dari kita itu lupa gimana gitu kan sebelum masuk tempat itu. Jadi tetap aja kita harus minta izin dulu, salam dulu gitu kan. Ya kan ini kan di jalan. Iya. Mau masuk, berarti kalau mau masuk ke hutan gitu salam. Kan di jalan. Ya, oh gitu guys, gitu guys. Dari sini ke Bogor aja dimensinya kadang-kadang berbeda-beda mungkin. Ya Bang ya. Iya. Ya, salam. Walaupun kita udah berdoa di rumah, mungkin dari sini ke Ciodong pun ada pintu-pintu gaib. Iya. Oh gitu. Bisa jadi. Ada istilahnya penunggunya juga gitu kan. Ya bisa jadi kayak gitu.